banyak orang tidak mau divaksin. Orang awam itu kok dia nggak kebal gitu, mas tetap aja kena COVID-19. Jadi apa fungsinya vaksin gitu kan? Itu apakah tidak efektif ya? Itu dari apa tergantung dari masing-masing imun pasien itu atau orang tersebut begitu. Jadi banyak kasus seperti itu. Ya, sejauh ini memang tidak ada vaksin yang bisa efektif 100% menangkal COVID-19. Ya. Jadi kita ya memang istilahnya apa? Berdamai dengan COVID. Jadi gitu. Setelah terinfeksi, apakah perlu divaksinasi atau seperti apa? Menurut Menteri Kesehatan, di Indonesia lonjakan kasus COVID-19 itu diakibatkan salah satunya dari varian Delta yang diimpor dari negeri India. Nah, ternyata kasus kejadian yang terjadi di India itu sekarang hampir mirip ya terjadi di Indonesia seperti itu. Sebenarnya makhluk apa sih itu varian Delta sehebat, sedahsyat itu dengan konfirmasi per hari ini saja hampir 35.000 yang terpapar. Ya, itu sebagai makhluk hidup dia akan beradaptasi. Sunatullahnya setiap makhluk hidup dia akan beradaptasi untuk bertahan, untuk hidup. Nah, makanya dari situ terbentuklah mutasi-mutasi adaptasi itu. Jadi dia beradaptasi terhadap lingkungannya. Nah, varian Delta ini adalah salah satu jenis mutasi virus dari SARS-CoV-2 ini. Nah, pertama kali ditemukan di India yang waktu kurang lebih bulan Mei lalu terjadi outbreak di sana ya. Yang kita lihat di berita-berita bahwa kejadiannya sangat luar biasa. Dari Indonesia ini setelah melakukan uji ada namanya genome sequencing. Jadi nanti si gen-gen DNA-nya RNA virusnya ini diperiksa. Nah, itu memang setelah diperiksa bahwa ditemukan bahwa pandemi outbreak yang second wave di kita ini terjadi memang diakibatkan oleh varian Delta itu. Nah, ada beberapa penelitian kalau nggak salah itu di Australia kalau nggak salah. Jadi memang varian Delta ini lebih mudah menyerang atau menularkan lebih mudah ditularkan. Iya, betul. Lebih mudah ditularkan. Bahkan ada yang bilang bahwa virus corona pada awal terjadi pandemi itu dia butuh kurang lebih 10-15 menit untuk menular. Kalau kita ngobrol gini ya, bertatap muka, kontak langsung, tanpa masker, itu butuh sekitar 15 menitan untuk berpindah dari yang si penderita COVID-19 ke orang yang sehat. Nah, varian Delta ini dia hanya butuh kurang lebih 5 menit. Wih, luar biasa. Jadi kita kontak 5 menit aja udah beresiko untuk tertulari COVID-19. Jadi memang ya sekarang kita bisa lihat sendiri angka kejadiannya cukup tinggi. Seperti yang Pak Guru tadi bilang hampir di 35.000 ya. Mudah-mudahan sih nggak sampai ya seperti yang terjadi di India, walaupun memang dikhawatirkan apa yang kita lihat sekarang ini gelagatnya mirip-mirip seperti pada awal mau terjadi di India. Mudah-mudahan sih tidak sampai terjadi. Ya, ini berkaitan dengan PPKM darurat yang sudah dilaksanakan, yang sudah inikan oleh pemerintah dari tanggal 3 sampai 20 Juli ini. Ini sebenarnya untuk menekan laju dari yang terkonfirmasi yang begitu hebatnya. Nah, ini sepertinya di daerah-daerah itu masih sekali banyak masyarakat yang kurang begitu mengerti, kurang paham, mungkin karena kebutuhan. Dan
Itu saran dokter seperti apa? Karena mungkin berkaitan dengan kebutuhan hidup juga. Kalau kita harus terpaksa keluar, harus terpaksa meninggalkan rumah dan bekerja barangkali seperti itu. Kalau yang di kantor-kantor mungkin sudah dilaksanakan aturan WFH. Cuman kalau untuk para pedagang yang ada di pasar atau yang berwira swasta itu kan harus keluar juga. Seperti apa dok sarannya kira-kira? Ya, COVID-19 ini adalah suatu penyakit komunitas lah, ya, bisa dibilang begitu. Jadi kita hanya bisa mengalahkan COVID-19 ini secara bersama-sama, secara berkomunitas. Kita bersama-sama kompak. Jangan sampai misalnya yang satu ketat protokol kesehatan, yang satu cuek aja. Ini memang susah ya kalau seperti itu. Nah, makanya mungkin pemerintah mengambil jalan tengah, dibuat satu program yang namanya PPKM darurat ini yang sekarang kita ikutin dengan tujuan yang pertama memang untuk memutus dalam artian bahwa dikurangi mobilitas orang, dikurangi kesempatan orang untuk berkerumun supaya angka penularannya itu bisa kita cegah. Nah, ini ada sebagian memang ya saudara-saudara kita yang pendapatannya tergantung dari dia bekerja pada hari itu, atau bisa dibilang dia pendapatannya harian. Memang ini anjuran dari pemerintah ya, memang boleh tetap bisa beraktivitas, tapi tetap protokol kesehatan kita jaga. Seperti misalnya kita mau pergi keluar dari rumah, mau pergi berdagang, tetap pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak dengan orang lain, dan begitu pulang ke rumah, protokol dilakukan seperti misalnya mengganti semua baju yang memang tadi dipakai, seharian di luar sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah gitu. Ya itu maksudnya untuk menekan itu ya, tetap saya sarankan bahwa masyarakat tetap masih bisa melakukan aktivitas, tetap jaga protokol kesehatan. Mau varian apapun, pencegahannya sama. Varian Delta sekalipun yang sekarang terjadi, pencegahannya tetap sama seperti dulu. Memakai masker, menjaga jarak, dan sering cuci tangan pada saat itu. Begitu, Pak. Ini banyak di masyarakat itu yang mengalami gejala-gejala COVID. Misalnya hilang penciuman gitu ya, demam atau apa lagi seperti itu. Tapi masih tidak mau diperiksa. Ini sebenarnya penjelasannya seperti apa dok ya, biar kita jadi tidak tahu kan ini positif atau negatif. Jadi seperti itu dok kira-kira penjelasannya. Nah itu jadi memang ya banyak di masyarakat kita ya yang mengeluhkan, saya kok hilang penciuman, terus banyak orang yang pergi apotek sekarang penuh dengan orang-orang beli obat, jadi kayaknya sih mau ngobatin sendiri gitu ya. Dan anehnya memang walaupun nggak jelas gitu dia itu COVID atau bukan, dia tetap obatnya obat COVID gitu. Obat COVID karena dia nggak mau diperiksa swab gitu ya, antigen atau PCR. Nah ini sebenarnya sampai sekarang ini kalau orang-orang yang kita lah misalnya punya gejala hilangnya penciuman gitu ya, atau demam tinggi, ada flu, batuk, ya memang satu-satunya cara untuk menegakkan dia COVID atau bukan itu di swab, swab PCR, hapus hidung atau hapus tenggorok. Selain itu kita hanya bisa menduga-duga ini kira-kira gitu ya, karena memang sejauh ini tidak ada gejala COVID yang khas. Ya standarnya gold standar, jadi standar bakunya itu ya memang pemeriksaan swab PCR ya gitu. Jadi kalau misalnya ada punya gejala itu, kalau misalnya tidak mau di swab, nah ini
ini juga lucu juga memang ya, sebagian orang yang punya gejala COVID tapi tidak mau diperiksa untuk menegakkan diagnosis COVID. Ya banyak alasan ya. Ya soalnya seperti ini dok, ada yang bilang banyak bahkan ya, saya juga sering mendengar yang mempunyai gejala seperti itu. Wah ini kalau di swab itu saya yakin saya ini pasti di COVID-kan. Pasti saya jadi positif seperti itu dok. Jadi hal-hal yang seperti itu sudah ini di masyarakat sudah mulai banyak ya seperti itu. Nah itu gejala itu bisa nggak pada saat misalnya nanti pada saat di swab itu memang karena kan pada awalnya kan pada alat swab itu kan ada antigen ya, antibody maaf, antibody karena jadi tergantung. Jadi tergantung kondisi si pasien itu gitu. Kalau sakit biasanya reaktif seperti itu. Nah, jadi mereka ketakutan kalau misalnya sakit, wah ini pasti saya di COVID kan ini gitu. nah itu memang ya jadi banyak orang ya atau kalaupun enggak sebagian lah masyarakat orang yang beranggapan bahwa rumah sakit atau tenaga kesehatan COVID kan orang yang punya gejala flu, batuk, pilek, demam tinggi. Nah ini jelas sangat salah gitu ya. Dalam artian bahwa setiap diagnosis atau menyimpulkan suatu penyakit itu harus ada dasarnya. Jadi tenaga kesehatan seperti misalnya dokter, dia nggak bisa sembarangan ini COVID gitu. Walaupun dasar diagnosisnya itu harus apa dulu gitu. Dia nggak bisa mengcovidkan tanpa dasar diagnosis yang kuat. Yang sejauh ini orang tidak mungkin didiagnosis COVID kalau pemeriksaan penunjang ke arah situnya negatif. Seperti misalnya ada orang yang batuk, pilek, demam tinggi. Dia curiga, dia ingin berobat ke dokter. Ini kan di saat pandemi ini kita ada yang namanya penapisan ya, screening. Setiap orang yang datang berobat ke kita dengan keluhan demam, batuk, pilek di saat pandemi. Ini yang terpikirkan pertama kali itu ya COVID dulu sebelum kita berpikir yang lain. Tentu otomatis dokter tersebut akan merekomendasikan si pasien untuk diperiksakan ke arah COVID. Ya dilakukan swab misalnya, swab PCR lebih bagus. Lalu misalnya hasilnya negatif, ya dia nggak bisa didiagnosis COVID dong gitu. Jadi tetap aja dia hanya flu, batuk biasa aja. Nggak mungkin misalnya. Jadi memang salah ya. Ya inilah melalui media ini mudah-mudahan masyarakat lebih paham bahwa seseorang atau dokter itu nggak mungkin melakukan atau memvonis seseorang terkena COVID tanpa dasar yang kuat seperti pemeriksaan swab PCR. Gitu. Apa saja yang harus dipersiapkan, obat-obatan ataupun kegiatan aktivitas seperti apa itu yang disarankan oleh dokter untuk yang isolasi mandiri? Selama melakukan isolasi mandiri ini tentu harus berkoordinasi dengan tenaga kesehatan. Biasanya dengan tenaga kesehatan yang di puskesmas yang berada di daerahnya masing-masing.